Jadi kenapa saya suka dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad? Nah, inilah rahasianya. Karena mengundang pintu rahmat. Jadi kita lagi mengundang biar Allah cinta kepada kita. Sebenarnya duluan Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Kita ini baru diciptakan, Allah enggak? Allah yang maha menciptakan. Duluan mana? Maka sebenarnya siapapun yang bersolawat detik ini, detik kemarin, besok, sebenarnya Allah sudah menyebut namanya. Allah sudah menyebut. Maka abshiru ayuhal musallin al-mushtaqina ila Rasulillah annallaha zakara ismakum. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang bersolawat, Allah menyebut namanya di dalam rahmatnya. Ya. Lalu kata Imam As-Sakhawi, dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi namanya Samuel atau Esmuel. Kalau orang Arab namanya Ismail. Nabi Samuel. Nabi ini kalau perang pasti menang, sehingga dikira dia ini dukun. Oleh musuhnya dibilang itu sihir, penyihir itu. Ayo kita kerjain dia, kita kerjain dia. Akhirnya beliau ini dibuatlah semacam konspirasi untuk menjebak Nabi Samuel. Tapi beliau tenang aja, cukup bawa 40 orang, lawannya banyak. Kata teman-temannya ini, kawan-kawannya Nabi Samuel ini, sahabat-sahabatnya, kita mau gimana nih, kita udah kepung. Kata Nabi Samuel, Qulu sallallahu ala Muhammad, baca sallallahu Muhammad, serbu, langsung hancur semua tuh musuhnya. Musuhnya belum diserang udah tenggelam duluan. Ternyata Allah kirimlah angin, ombak bergerak, kapal-kapal musuh semuanya oleh jatuh. Jadi yang 40 orang belum jadi belum jadi turun, belum jadi ngirim panah, belum jadi nyerang pakai tombak. Tapi berkat sallallahu ala Muhammad. Nah, bisa nggak kita salawat yang begitu? Antum takbir aja nggak bikin gentar orang, malah bikin orang geli. Apa masalah di takbir kita? Berarti kita takbir baru besar mulut, belum besar di kolbu. Nah, kita sholawat belum merindukan yang disebut namanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka wajar sholawat ini tidak membuat Allah kemudian jatuh cinta, apalagi makhluknya. Nabi Muhammad Allah jatuh cinta, tapi Abu Lahab masih benci sama dia. Oke? Abu Lahab benci sama dia, Abu Jahal benci sama dia, tapi Allah cinta sama dia. Ini bukti bahwa kalau Allah pun sudah cinta, tetap saja ada orang gak senang sama kita. Emang Allah cinta sama kita ya? Cintalah. Ciri-ciri kita cinta Allah, Allah cinta kita, sering menyebut nama Allah. Itu. Siapa yang izinin namanya disebut? Yang punya nama Allah. Jadi inilah sir. Allah tidak izinkan siapapun menyebut namanya kecuali kolbunya bergetar, ada kerinduan, ada syahdu. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan jauh ataupun dekat, ayo hidupkan sholawat sallallahu ala. Di kolbu baca Sayyidina, tapi di lisan gak usah dibaca Sayyidina. Tapi kalau mau baca lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya tambahkan Sayyidina, di kolbu itu agak berkecamuk. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu agak kurang matching. Nah, maka Sayyidinanya hanya di kolbu, di lisannya sallallahu ala Muhammad. Silakan ya. Ajaztukum kama ajazani masyayikh. Al-Fatihah. Ya Allah. Ada kiai kita ngijazain 313 sehari. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 1000. Terserah antum. Ya, kalau aneh nggak ada hitungan lagi. Cuma rutin, ada yang aneh rutin kan tiap malam.
nggak boleh kurang dari 500. Kalau kurang diqadha. Tapi standarnya 1000. Yang masih hidup sekarang di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Kattani, Abdul Ba'is Kattani, itu ngomongnya gitu sama. Muhib, pencinta Rasulullah minimal sallallahu alaihi Muhammad 1000 setiap hari. Itu mereka yang ngomong masih hidup. Antum kalau kurang yakin dengerin aja bahasa Arabnya. Cuma kalau antum nggak paham, aneh nggak jamin. Kalau Buya Asfi, Buya ini, Buya Aldomi paham lah ya, alhamdulillah. Baik, kita terakhir bab akidah ya. Akidah Imam Ghazali. Lupa ya, udah lama bener. Insya Allah nanti setiap kali ngaji saya syarah. Salawat kedua yang saya baca disebut salawat Masyishiyah. Salawat gurunya Imam Syazili. Salawat tuh nggak boleh dibuat-buat. Salawat tuh nggak boleh bid'ah. Ya, yang buat-buat silakan Pak Haji, Pak Insinyur. Ya. Salawat itu kalau dibuat-buat namanya bid'ah. Maka dia harus berdasarkan ilham. Saya bersaksi, nggak ada salawat yang dibuat-buat oleh seorang imam kecuali salawatnya nggak didengar orang kecuali dia sendiri yang baca. Nggak akan diamalkan orang. Kenapa? Nggak dapat izin dari Rasulullah SAW. Maka Ibnu Masyis dapat ilham, namanya salawat Masyishiyah. Imam Syazili, salawatnya banyak. Tentu mau berapa salawat dari beliau ada. Yang paling masyhur salawat Nur Zati. Allahumma shalli ala sayyidina Nur Zati wa sirri fi jamil asma'i was sifat. Ada salawat yang lain. Nikmat nanti setiap kali mulai kajian saya akan mulai di sesi pertama syarah Hizb Bahar, sesi kedua syarah salawat. Kita ambil dari kitab para imam, para masyaikh, bisa Syekh Yusuf Nabhani, bisa Sida Muhammad, bisa macam-macam ya, insyaallah. Sebagai hadiah ya, biar tambah semangat baca salawatnya. Jadi bagi kita faedah-faedah itu hanya sebatas motivasi, bukan tujuan. Tujuan kita cuma satu, mahabbatun Nabi, mahabbatullah, cinta Nabi, cinta Allah. Hanya itu, gak ada lagi. Mau ngapain kita sholat ya? Masih ingat gak terakhir bahas apa? Aduh, saya lagi gak mood bahas akidahnya. Dari kemarin bahas akidah terus. Kita loncat dulu ya, akidahnya di skip. Sekarang bab Asrarut Taharah. Asrarut Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana di dalam Tafsir al-Imam Bihamid al-Ghazali wa akhihi Ahmad al-Ghazali qala fi Asrarut Taharah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-wudu syatrul iman. Nah, ini versi riwayat bil makna. Kalau yang kita dapat at-tuhur syatrul iman, bersuci di situ wudu. Bersuci di situ termasuk mandi wajib, mandi sunnah ya. Syatr artinya separuh. Apa maknanya? Tidaklah ada sholat seseorang diterima di sisi Allah kecuali dia sholat dalam keadaan berwudu. Jadi sholat gak sah kalau nggak wudu. Itu maknanya separuh gitu ya. Apalagi orang tidak disebut beradab baca Quran kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, kecuali yang lagi perempuan yang hafizah atau laki-laki itu sibuk, dia ingin takrir, air nggak ada. Kalau perempuan lagi haid, maka niatkan berzikir, tapi yang dibaca Al-Quran. Itu boleh. Ulama kita mazhab Syafi'iyah cenderung mengatakan boleh. Benar ya? Tanya kalau mazhab Syafi'i, tanya ke Buya Wil Asbi ya, Mufti Ribat Nuraniyah ya. Kalau mufassirnya sampingnya Dr. Aldomi ya. Ya. Ahli zikirnya belakangnya. Palet kol.
Barakallahu fikum ya, semoga khidmatnya diberkahi Allah SWT ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah, nah, ini masih riwayat bil makna, bunyad din ala nazafah, agama dibangun berdasarkan bersuci. Nah, di riwayat Tabrani itu ada kalimat tanazzafu, jagalah kebersihanmu. Dalam bahasa Arab sebenarnya nazafah dan taharah itu sinonim, tapi dalam fikih dibedakan. Dalam fikih bersih belum tentu suci, dan suci belum tentu mensucikan. Tahirun belum tentu dia mutahhirun. Nah, masih ingat jenis-jenis air? Masih ingat? Ada 7 jenis air. Nah, itu jenis sumbernya. Sekarang jenis sifat air dalam bab mensucikan. Tahirun, mutahhirun, suci itu sifat air. Kalau yang 7 itu air mata air, air hujan, air embun, air salju, air keringat nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah, itu namanya sumber air. Jadi jenis air berdasarkan sumber. Sekarang jenis air berdasarkan hal sifatnya. Sifatnya mensucikan atau tidak. Pertama tadi tahirun, mutahhirun. Yang kedua tahirun ghair mutahhir. Yang ketiga tahirun kif ya. Jangan-jangan salah nih baginya nih. Tahirun, tahirun, ada tahirun ghair tahirun. Ada yang berikut tahirun apa? Ma'un mutanajjisun. Jangan pakai tahirun dong. Air yang najis. Yang suci mensucikan. Keluar azan, kita lanjut ya. Kita takhir isya insyaallah. Tahirun mutahhirun contohnya air apa? Itu yang 7 itu. Nah, dan ada yang diperdebatkan yaitu air musta'mal. Air apa? Musta'mal itu air yang udah musta'mal, dipakai. Ada seorang imam, dia dulu kasyaf. Setiap kali ada orang wudu dia lihat maksiat dia gugur. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali itu. Saya nggak berani minta ilmu itu. Udahlah buat imam itu aja saya nggak mau, nggak minat. Habis nonton film yang ono aneh kan gitu loh, di matanya ada. Ya, matanya habis jelalatan, habis ngelirik siapa, itu ketahuan ngerepot dan. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita, kita nggak diizinkan menyaksikan aib orang. Itu nikmat sekali, nikmat sekali. Jadi jangan suka buka aib, mencari aib, karena itu bukan nikmat, itu nyiksa diri. Asik tapi nyiksa, kayak garuk. Nah, ini filosofi gibah, tajassus. Jadi orang yang suka mencari aib itu kayak garuk, asik nggak? Tapi dia sedang melukai dirinya. Wah, asiknya nggak kamu tangguh, tambah kenceng, tambah. Kayaknya, masya Allah. Keluar kainahnya ya. Air musta'mal. Tapi imam ini doa, ya Rabb, ini kasyaf. Saya yakin bukan kasyaf ilahiyah, tapi ini kasyaf syaitaniyah. Engkau yang membuka, tapi dimainkan syaitan. Maka ya Allah, detik ini tolong tutup dari pandanganku. Dia usap matanya, langsung dia nggak bisa lihat. Langsung dia nggak bisa lihat. Dia ngeliat normal lagi. Maka si imam ini kemudian memfatwakan yang tadinya air mustakmal itu tidak sah atau minimal makruh, sekarang dia mengatakan sah. Nah, itu kronologis ilmu hakikatnya begitu. Saya memilih babnya tafsil. Jika mustakmalnya ista'malahu Nabi SAW, maka itu tahirun mutahhirun. Ya, kalau dipakai bekasnya Nabi itu suci.
Kalau wali belum. Wali kan zahirnya banyak maksiat, batinnya juga banyak maksiat. Tapi kalau wali, kalau nabi, bekasnya itu nur. Bekasnya itu. Jadi jangan wudhu pakai bekas buih asli. Pakai buih aldomi jangan ya. Apalagi bekas aneh jangan ya. Itu bid'ah itu ya. Taib. Ada kemudian air yang mutanajjis. Ada juga yang makruh seperti air musyammas ya, kita sudah nggak bahas itu, tapi saya langsung ke mutanajjis. Air mutanajjis ini air bukan menambah suci, justru tambah kena, tambah basah, tambah kotor. Ya. Sekarang kalau air kopi bisa nggak pakai wudhu? Minum dulu ya. Bismillah. Gimana? Ini tohir nggak? Tohir nggak? Saya minum dulu ya. Coba wudhu pakai air teh, air kopi. Sah nggak? Berarti ada satu jenis lagi. Tadi tohirun ghairu, apa contohnya? Air kelapa, air yang sudah mughayyir launnya, yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya. Nah, ini masuk ya. Jangan tanya air keringat. Air keringat gak masuk ya, kecuali keringat Rasulullah dipakai untuk pewangian boleh. Air Coca-Cola gimana? Sprite. Nah, air kopi kenangan masuk nggak? Kalau masa lalu kan kenangan pahit ya. Mantan tuh indah apa pahit? Nah, maka ada kenangan yang pahit, ada indah. Makanya rasanya ada yang pahit-pahit, ada yang manis. Gak nyambung. Dalam bab hakikat, ulama itu bersifat air. Kenapa? Nabi mengatakan, ilmu yang aku bawa itu seperti air. Cuma kalian ada yang seperti kolam, bisa nampung tapi nggak bisa nyerap. Ada yang seperti tanah subur, dia bisa nyerap dan bisa menumbuhkan pohon. Ada yang seperti yang keras itu, tapi nggak bisa air genang di atasnya. Ya lantai lah, udah air nggak genang, nggak ada air lah, jadi air dia lewat. Nah, itu kalau punya orang kafir. Maka seorang guru, seorang muallim itu ibarat air. Nah, muridnya itu seperti penampungnya. Ini penampungnya yang mana nih? Ya, penampungnya yang mana? Yang tanah subur, kolam masih mending, ada manfaat. Kolam itu penghafal. Dia mengerti dia hafal teks, tapi dia tidak begitu menyerap teksnya. Nah, yang afdol itu hafal iya, paham iya, mengamalkan iya, akhirnya menumbuhkan natijah rohani. Ada natijahnya. Apa arti natijah? Hasilnya. Semoga kalbu kita masuk yang itu. Amin ya rabbal alamin. Maka mulai punya murid walaupun cuma satu orang, walaupun yang diajar cuma sallallahu ala Muhammad ya, harus mulai punya murid, punya sahabat, apalagi udah punya ilmu di dalam. Nah, maka orang yang gak mau nyebarin ilmunya, berarti dia bukan yang dua tipe tadi, bukan tanah yang subur, bukan juga kolam. Ya mungkin yang air lewat itu tanah sengketa. Nah, hati-hati yang punya ilmu nih, wajib ngajar ya. Wajib ngajar deh. Ini buya-buya ini dulu nggak mau ngajar di Libat, sekarang nggak mau ngajar di Libat. Musungkan sama siapa? Ngajar aja. Itu yang saya lihat dulu Hadratus Syekh
Muhammad Hasan itu, beliau masih hidup, muridnya disuruh berfatwa di depan beliau. Doktor Badi' Ajib, Doktor Taufik Kul Syai'an, itu beliau ngomong ya. Doktor Badi ayo ngomong, coba jawab, tanggapin dia yang nanya. Doktor Taufik ada tambahan gitu. Syekh Fulan suruh jawab di depan gurunya disuruh. Nah, maka kita sangat senang sekali jika ada asatidz terlibat ya, kemudian mau ngajar. Saya senang, saya bahagia ya. Dan saya senang sekali kalau banyak juga yang datang hadir di majelis beliau ya. Mau nggak bikin kita senang ya, jangan hadirnya pas kita ngajar doang. Nah, ulama itu ada yang seperti ma'un tahirun, dia cuma suci untuk dirinya sendiri tapi tidak bisa mensucikan. Tapi mayan bisa menyegarkan. Namun ada yang tahirun mutahhirun, dia suci dan bisa mensucikan orang. Ada ulama yang ma'un mutanajjis. Orang mengira ingin dapat ilmu dari dia, dapat suci dari dia, tapi ya semakin datang ke majelisnya tambah najis kata-katanya, tambah najis kolbunya. Ada juga ulama yang ilmunya mustakmal, ya ngopi-ngopi, lumayan. Kalau dia pakai mustakmalnya Nabi, berkah ilmu. Mustakmalnya Habib Kiai Wali, masih berkah, masih berkah. Niru-niru, mustakmal itu niru-niru. Jika yang dia tiru orang soleh wali, berkah hidupnya. Fatashabbahu, maka serupailah orang-orang soleh. Fa inna fi tashabbuhis salihin falahun, karena dalam menyerupai orang soleh ada keberuntungan. Jadi ada ulama tipe-tipe niru. Gak apa-apa, ilmunya bekas-bekas, itu khair ya, mafi muskilah. Ada ulama yang tipenya air kelapa, bikin seger doang, tapi gak bisa pakai wudhu, lumayan. Ada yang ulama kopi, kan bisa ngiling ngantuk. Ada kan? Dia kalau ngajar, itu semua orang bangun, ketawa mulu ya, mata melotot terus. Tapi yang sedih itu ada mutanajjis. Ada ulama yang sifatnya mutanajis, kata-katanya mengotori hati orang, sikapnya mengotori akhlak jamaahnya. Semoga Allah lindungi umat kita dari jenis-jenis yang terakhir ini ya, mutanajis. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dengan ma' musyammas? Ma' musyammas ini dipakai bikin penyakit kulit. Nah, ini juga muskilah ya. Tapi masih bisa dipakai cuci baju. Sahih. Makanya ngajar ya. Nah, kata beliau, walin taharati arba' maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatnya. 1, tathhiruz zahir anil ahdath, mensucikan yang zahir dari hadas. Hadas terbagi 2, hadas yang besar, hadas yang kecil. Kalau najis 3, bedainnya. Ada yang salah paham hadas itu najis bagi dia, sehingga ketika kakinya kena nya kucing, nya ayam, dia bilang saya ulang wudhu lagi. Lah ulang wudhu nggak ngaruh. Yang benar bersihkan, angkat najisnya, wudhunya nggak usah diulang. Jadi bedakan hadas dengan najis. Hadas itu hukum tidak suci, hukum kotor. Coba, mohon maaf, kentut, hukumnya kena hadas gak? Tapi yang dicuci mana? Muka. Nah, maka orang berhadas itu hukumnya kotor. Hukumnya dia kotor. Aneh gak tuh? Hah? Bagi saya aneh. Maka Sayyidina Ali juga bilang ini aneh.
Dan ini tanda agama itu bukan agama akal-akalan. Agama itu wahyu, ta'abudi, sepatuh-patuhnya hamba, kepatuhan hamba. Yang kentut bagian bawah, maaf, yang dicuci bagian depan, kan gak nyambung. Tapi karena patuh kepada Allah, ketemu rahasianya. Orang kalau kentut, orang kalau mengeluarkan sesuatu dari badannya, itu ada proses panas di dalam tubuhnya, ya. Nah, ketika dia keluarkan itu, badannya agak berubah kondisinya, moodnya nanti berubah. Mood itu dikembalikan pakai air, karena manusia tercipta dari air, kembalikan dia kepada air. Maka kalau lagi stres, duduk-duduk depan sungai, ya, depan danau, depan laut, ya. Jangan sendiri, ternyembur sendiri, mati, bunuh diri. Ajak orang ngopi-ngopi di situ, mancing-mancing, nyemplung mandi boleh, tapi harus ada temannya, jangan sendiri. Ya, jadi kalau kita stres jangan sendiri. Atau kalau nggak ketemu, ambil air minum. Itu cara mengembalikan mood, bukan mood, itu mati. Ini ilmunya. Ini sir daripada toharah, bersuci. Sir daripada toharah. Jadi kalau bete, jangan diikutin betenya. Harus cari sesuatu yang segar. Makanya kami dulu ketika suluk 40 hari, alhamdulillah dengan izin Allah, kalau zikir nggak dinikmati, bahasanya nggak jalan. Tasbih diputer, tapi kok berat di sini. Disuruh wudu. Nggak juga, sebelum wudu ngopi-ngopi dulu. Cuma waktu itu umur saya baru 12-13 tahun, saya nggak suka ngopi. Suka ngopi kan baru-baru ini, baru disesatkan oleh seseorang. Dulu kita nggak senang ngopi. Tahu-tahu kiai-kiai semuanya rata 90% ngopi. Kiai dulu sampai ada semacam sunnatul kayahi, apa? Sunnahnya para kiai itu ngopi. Biasanya ada asap-asapnya. Nah, saya ambil yang ngopinya, ya. Yang asap-asapnya sesekali aja. Itu nggak pakai kobil, nah. Iya. Kuyaha, kawahi bukan kuyaha. Jadi dari dulu itu kiai, karena mereka suka mutolaah malam hari, itu mesti matanya kuat. Temannya nggak ada, temannya apa? Kopi, rokok. Nah, saya ngambil yang kopinya, lumayan. Tapi umur 13 belum. Maka dulu kalau ditanya, waktu saya riyadhah, saya paling banyak tidur. Tapi berkualitas, dalam tidurnya zikir. Mataku tertidur, kolbuku jalan-jalan. Beneran, itu sampai kita ngeliat tubuh kita nama Allah. Di kaki, di mulut, semuanya lafaz Allah, Allah. Wah, alhamdulillah, ya dihibur sama Allah. Soalnya kalau bangun batuk, teman-teman protes. Kamu nih, saya lagi asik zikir Allah, Allah, pas batuk hilang nikmatnya. Akhirnya mereka doa, ya Allah tidurkan Allah. Jadi saya tertidur itu karena doa teman saya di samping. Maka tidur saya itu ini ngeles ya. Tapi asli. Satu kali Abul Hasan Syazili kalau sallallahu sirrahu ngomong ke muridnya, khadamnya, ya, da'ni, biarkan saya mau wiridan. Attakhiz wirdan, saya mau ngambil wirid, mau ngamalin wirid. Terus muridnya nungguin, oke. Masuk beliau ke kamar, ambil bantal, tidur. Muridnya bingung, mulai syak nih kolbunya. Ini jangan-jangan bukan wali Allah nih, wali setan nih. Ya, khodam itu ujiannya berat, tapi kalau dia bisa melawan ini, dia jadi wali juga. Ini hebatnya khodam.
Dia nggak perlu banyak wirid, dia cukup khidmat kepada yang banyak wirid. Tapi di kolbunya ada syak dikit, batal khidmatnya. Inilah ilmu Sayyidina Anas bin Malik. Bangun tidur, ya, belum nanya, Abul Hasan Syadzili sudah ngelihat ada pertanyaan besar di kepalanya, kepala mukhadamnya ini. Akhirnya beliau ngomong, wahai sahabatku, tahukah kamu, aku bisa wirid malam nanti itu karena tidur sejenak malam siang ini. Maka naumi wirdan, tidurku itu juga wirid. Tuh, bisa nggak antum tidurnya wirid? Wiridnya karena pengennya apa, tidurnya, oh saya mau ngaji nih, tahasuk kuat, saya tidur dulu sebentar, setengah jam aja. Niat begitu nggak? Itu tidur sudah wirid. Oh malam nanti nih saya mau wiridan, tiap malam saya mau wiridan, maka harus tidur sekitar setengah jam atau 1 jam, jangan lebih. Kalau lebih bukan wirid namanya, ngorok. Itu beda ya, sebentar aja. Tadi kita mengamal gitu, saya nyitok itu. Kita berangkat subuh ngajar, orang tidur kita udah jalan. Ba'da subuh, ba'da ta'lim, saya minta ke pengurus masjid sediain kasur buat saya sebagainya, nggak usah yang bagus-bagus. Saya mau tidur setengah jam aja. Tidur tadi sebelum antara subuh dengan duha saya tidur setengah jam. Segernya bukan main. Kalau nggak ngomongnya salah-salah. Nabi Adam, Nabi Musa, kebalik-balik. Ya, itu ciri-ciri saya kurang tidur. Sama nih beliau-beliau ini kalau capek begitu. Lelah hayati. Tadi sebelum mengajar kita tidur juga. Sekitar setengah jam juga, alhamdulillah. Maka makruh qailulah lebih dari 1 jam. Makruh qailulah itu tidur di siang hari lebih dari 1 jam, ya. Itu namanya kaifullah. Baik, ya. Jadi ada orang martabat wudunya, jadi makom dia wudu, makom dia mandi suci, mandi wajib, itu baru suci dari yang hadas zahir. Tapi ini sudah bagus. Ini muslimin. Ini makom muslim, ya. Nah, cuma di sini aja udah banyak setannya, namanya walhan. Walhan itu yang bikin ragu, yang bikin kita berulang-ulang wudu, yang bikin takbir berulang-ulang. Nah, itu kena setan dia. Ada melihat orang imam lagi, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Ini sholatnya sir, sholatnya sir. Terus dia ulang lagi takbir. Kita udah baca Fatihah, gimana tuh? Nah, itu akibat wudhunya dia diganggu, disentuh oleh setan, namanya walhan. Ada di Sahih Muslim. Nabi sendiri yang mengabarkan ada nama syaitan. Tuh setan aja punya nama, masa roh ente nggak punya nama? Sorry, kajian ini udah ditutup ya. Sorry keceplosan ya. Saya nggak tahu kapan kajian ruh ini bakal dibuka lagi, wallahu a'lam. Ya, sekarang tutup deh, kita ngaji-ngaji kitab kayak biasa. Ya sesekali kita congkel-congkel dikit. Karena wa ma utitum minal ilmi illa yang qalila ini kita ambil dikit-dikit. Sunnah kan? Qalila. Hadas zahir, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Kentut. Saya mau tanya, nyentuh istri, di mana hadasnya? Jadi hukum hadas loh. Bener kan? Batal wudu nggak sentuhan lawan jenis dalam mazhab Syafi'i loh ya mufti? Bener ya? Batal wudu kan? Dihitung hadasnya apa? Hadas kecil. Loh di mana hadasnya? Maka ini bukan hadas hakiki zatnya, hadas hukumnya. Tapi saya tidak mengambil mazhab itu, walaupun mazhab saya Syafi'i.
Maka saya sentuhan sama istri, bagi saya nggak batal, bagi dia batal. Bagi dia, saya ini penyebab dia berhadas. Ya, dihukumi hadas. Hadas hukmi, bukan hadas secara zati. Ya, mau protes dia. Kita dulu talaki juga ini. Jangan dikira aneh ngaji tasawuf mulu dari dulu. Enggak. Kita ngajinya untuk talibin kepada Abuyan Oman Bashir 2 tahun lamanya. Yang talibin, ada yang ngaji yang talibin? Kan? Ada kan? Nah, itu kita mazhab Syafi'i bukan? Khatam kitab Matan Takrib dan juga beberapa bagian dari Syarah Qasim Ibnu Qasim. Alhamdulillah bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Ya. Cuma kalau saya ngajar fikih nanti ada yang marah sama saya, bukan Buya Hasbi yang marah. Ada orang bilang, lapak aneh kok ente ambil lagi. Kita buat daurah akidah, kata dia, ente ambil lapak aneh lagi, Rozi. Ya salah, emang ada lapak-lapakan dalam ini. Kayak buka lapak aja. Wathaniyah. Sebelum masuk ke thaniyah, hadas besar. Apa hadas besar? Bertemunya iltiqa'il khitanain atau khurujul mani. Ada orang ketemu 2 khitannya, tapi dia nggak keluar mani, tetap dihitungi apa? Hadas. Yang belum menikah belum paham lah ya. Pahamnya paling cuma khurujul mani, mimpi basah. Ya. Dan saya berkali-kali katakan, al-wali la yahtalim. Wali nggak pernah dia mimpi basah, kecuali dia mimpi sebelum jadi wali. Karena wali ketemu di dalam mimpinya lawan jenis, dia takut dia. Walaupun di alam zahirnya dia berani, tapi batin sirnya itu takut kepada lawan jenis. Alam bawah sadar dia takut, kecuali kepada yang halal, yang dia kira itu pasangan sahnya. Maka Sayyidina Umar ketika mimpi basah, itu mimpi basah sama istrinya. Lalu dia mengatakan, syaghalatna dunya wassiyasa. Kami telah dibuat sibuk oleh dunia atau politik. Jadi Sayyidina Umar ngecek kolbunya sudah mulai terpenuhi oleh politik dunia, itu dia cek mimpi. Maka dalam kajian ilmu thariqah, mimpi itu penting karena dia cara untuk mengecek indikator kesahihan kolbu. Nah, ini yang kemudian hilang dalam majelis-majelis suluk, dalam ribat-ribat surau-surau tarekat, bahwa seorang murid itu harus setor mimpi yang berarti, ya, mimpi yang masuk syarat kepada khalifah-khalifah gurunya. Nanti gurunya lapor, khalifah-khalifah mentor-mentornya nanti lapor ke gurunya, dan itu dicatat dulu begitu, atau minimal diingat. Walaupun si guru akan diberi isyarat, cuma kan isyaratnya kadang beda yang dia lihat dengan yang muridnya lihat, seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, usahakan kalau tidur dalam keadaan bersuci. Dingin sekali udah tayamum. Ya. Yang penting ada usaha untuk bersuci. Supaya apa? Kita tidur dalam keadaan suci. Kata Nabi, siapa yang tidur dalam suci, maka Allah perjalankan ruhnya di alam malakut. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kenapa ruh kita ini jarang ketemu orang soleh, jarang ketemu ruh yang aulia, anbiya? Karena tidurnya tidak masuk dengan adabnya. Ya? Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu dia berbaris-baris, dia ada polarisasi, yang bercahaya bersama cahaya, yang kotor bersama yang kotor.
Kita udah ngaji bener nih, tapi tidurnya kotor, ya udah nggak masuk. Nah inilah asbab kenapa orang banyak sholawat belum ketemu Rasulullah. Ya, dia udah sholawat tapi tidurnya nggak pakai sholawat, tidurnya nggak pakai wudu, nggak ketemu Rasulullah SAW. Wathaniyah, nah ada level kedua orang berwudu bersuci. Tathhirul jawarih anil jara'im wal atham. Dia bersuci, tidak hanya bersuci secara zahir mengangkat hadas, tapi juga mensucikan anggota tubuhnya dari dosa-dosa besar. Nah, jadi ketika kita nyuci muka tuh diitikadkan bahwa dosa mata, habis jelalatan itu gugur. Ketika berkumur-kumur, kata-kata yang kotor kemudian ikut. Ya. Karena kalau kita dikasyafkan Allah, kita ngomongin keburukan orang, itu langsung di sini ada nanah yang berkembang. Kalau antum dibuka, coba nanti minta itu sesekali. Kalau nggak percaya, ya muntah-muntah antum nanti, dan nggak akan kuat hidup. Melihat sini, itu ngeliat TV itu isinya itu semua kan, yang isinya gosip, yang isinya sibuk dengan aib orang. Ya, kita kan nggak seneng nih dengan orang yang berlaku maksiat yang kemudian diberitakan di TV. Tapi coba kita pelaku maksiatnya lalu diberitakan TV, seneng nggak? Nggak seneng kan? Nggak seneng, maka udah tolong berhenti nonton berita yang tentang aib-aib orang, biar masuk ke bab ini. Ya, nah jadi jangan-jangan nggak ketemu Nabi dalam mimpi karena dengerin gosip, atau di majelis kita nggak gosip. Kalaupun ngomongin orang untuk cari islahnya, bukan mencari fasadnya. Nah ini syarat, boleh ngomongin orang tapi satu, mencari islahnya, bukan mencari fasad. Dan yang ketiga, nah tadi masih, jadi 1 dan 2 masih zahir. Yang pertama zahirnya hadas, yang kedua zahirnya maksiat. Ya. Yang ketiga tathhirul qalb anil akhlaqid damimah. Dia berwudu, dalam wuduknya dia membersihkan kolbunya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kolbu ini kan raja. Nah, ini itu semua channel-channelnya, alat-alatnya. Ketika kita berwudu, mata ini sekali melihat maksiat, yang hitam mana? Mata atau kolbu? Maka untuk membersihkan kolbu, bersihin mata yang maksiat itu. Idza aznabal abdu, ya, jika seorang hamba bermaksiat, ju'ilat nuqtatun sauda fi qalbi, maka muncul noda hitam di dalam kolbunya. Kalau maksiatnya mata, bersihin matanya. Maksiat lidah, bersihin lisannya. Maksiat telinga, bersihin telinganya. Jika yang maksiat kolbunya, bersihin kolbunya. Ya. Level 3 ini adalah level wali Allah. Level kedua mukminin muttaqin. Level pertama muslimin. Yang pertama muslimin, yang kedua mukminin muttaqin, yang ketiga wali Allah, dan yang keempat wali Allah itu terbagi 2, 3, am, khawas, khawasul khawas. Orang-orang beriman itu am, umum. Jadi yang nomor 2 ini wali am, tapi yang nomor 3 wali khas, sudah khusus. Dan yang keempat rabi'ah tathhiru sir amma siwallah wa hiya taharatul anbiya'i was-siddiqin. Dan yang keempat, bersihnya sir dari selain Allah. Wudu yang dibersihkan, ya Allah, jika ada kecenderungan hatiku kepada selainmu, tolong dibersihkan ya Allah. Kalau sudah begitu, sudah mulai belajar kolbunya jadi kekasih Allah. Ya, bisa nggak kita semua seperti ini? Bisa, namanya siddiqin.
Dan ini makom bukan hanya untuk orang terdahulu, tapi sampai akhir zaman berlaku. Ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Kata beliau, jangan engkau kira makom-makom ini hanya untuk orang terdahulu, para nabi dan para aulia, tapi ini untuk semua umat Nabi Muhammad, siapapun yang mau. Jadi kita bisa sampai ke makom ini insya Allah. Maka mulailah berwudu. Nah, tetap harus wudu. Jadi kalau nggak pakai wudu nggak bisa nih dapat. Wudu itu syariatnya apa? Ada airnya, ada niatnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Tanpa rukun syarat dari syariat ini nggak nyampe kepada hakikat ini. Itu sebabnya mustahil ahlul haqiqah tidak bersyariat. Tapi sangat masuk akal orang baru ngamalin syariat anti hakikat mungkin. Gak ada masalah sama kita, ya. Tapi mustahil, wallahi demi Allah saya gak ketemu ahlul haqiqah kecuali dia bersyariat. Cuma dia bersyariat itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak usah atur-atur dia. Guru kok kita ngatur, wali kok kita ngatur, ya. Oleh karena itu berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, walaupun di zahir kita nggak ideal, ya. Walaupun di mata ini kayaknya ada aib. Ujiannya murid kepada guru adalah syak, karena melihat ada kekurangan pada sisi manusiawi guru. Itulah kalau nggak belajar akidah dengan benar. Dalam ilmu akidah yang terjaga dari dosa siapa? Nabi. Kalau guru mursyid kita kemudian berdosa, ngomong, katakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah, maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Karena guruku bukan Nabi, pasti dia maksiat. Karena guruku bukan Nabi, pasti dia tidak dijaga oleh Allah, kecuali cuma hifz, mahfuz. Jadi al-anbiya mahsumun wal awliya mahfuzun. Apa beda maksum dengan mahfuz? Nabi itu dijaga dulu, sekarang, nanti, zahir batin. Kalau aulia mahfuz qalbunya. Maka kalau mereka jatuh ke maksiat, pasti dia tahu jalan pulangnya. Kalau dia tersesat, pasti tahu cara baliknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah urusin para wali, urusin aja diri sendiri, ya. Urusin diri sendirilah, ya. Dan dalam waktu saya ke Kalimantan, saya baca kitab-kitab beberapa karya ulama-ulama di Kalimantan. Siapa yang mengerti ilmu hakikat, maka dia khawas. Siapa yang mengerti ilmu hakikat dan mampu membahasakannya kepada manusia, dia khawasul khawas. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu muqaddimah, baru 2 paragraf daripada Asrar Taharah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin.